Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa zinil haqq liyuzhirahu ala dhinni kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang ma'rifatul insan, yaitu mengenal manusia atau mengenali diri sendiri. Di bagian ke-1 ada ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa, dari mana diciptakan, dan untuk apa diciptakan, maka akan membuahkan ketaatan, ketunduk patuhan dalam menjalankan amanahnya, di mana Allah telah menciptakan manusia dari dua unsur, yakni unsur tanah dan unsur ruh yang ditiupkan ketika penciptaan. Kemudian ada unsur utama dalam tubuh manusia, yakni hati yang menghasilkan ketekadar dan terletak ketakwaan seseorang. Yang kedua, akal yang menghasilkan ilmu, dan yang ketiga, jasad yang mengamalkannya. Dari ketiga unsur tadi, maka manusia diberikan amanah oleh Allah di muka bumi, yaitu untuk menjadi khalifah dan beribadah kepada Allah, di mana Allah telah menyiapkan balasan yang baik bagi amanahnya yang dijalankan dan balasan yang buruk bagi orang yang tidak menjalankannya. Kemudian sub kedua dari ma'rifatul insan adalah hakikatul insan. Ada beberapa hakikat yang harus dipahami, yakni 1. Bahwa manusia adalah makhluk yang berada di atas fitrah, sebagaimana kita tidak akan pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya. Dilihat dari fisik, kita termasuk makhluk yang lemah atau doif. Manusia juga diciptakan dalam keadaan bodoh, dan manusia juga tidak dapat berdiri sendiri dalam kelangsungan hidupnya atau fakir. Hakikat manusia yang kedua yaitu kita dimuliakan. Dimuliakan dengan apa? Yakni Allah yang absolut dengan kekuasaannya, makhluk yang tercipta dari tanah itu mendapatkan tiupan ruh dari Allah. Di samping itu, Allah memberikan keistimewaan berupa akal. Dan bukan hanya itu, alam semesta pun ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Kemudian, hakikat manusia yang ketiga adalah kita sebagai mukallaf atau yang diberikan beban, yakni untuk beribadah dan menjadi seorang khalifah. Lalu, manusia adalah mukhayyar atau diberikan kebebasan untuk memilih apakah kita ingin beriman atau kafir. Dan hakikat yang terakhir, manusia akan mendapatkan balasan berupa surga dan neraka. Kemudian sub yang ketiga dari ma'rifatul insan yaitu at-taqatul insan atau potensi manusia, di mana terdapat 3 potensi yang Allah berikan kepada manusia. 1. Pendengaran. Allah memberikan potensi pendengaran kepada manusia, dengannya ia dapat mendengarkan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Kedua, penglihatan. Allah memberikan potensi penglihatan kepada manusia, dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta. Yang ketiga, diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbangkan, dan membedakan yang hak dan yang batil. Dari 3 potensi itu, Allah akan meminta pertanggungjawaban apakah potensi itu digunakan untuk beribadah, menjalankan amanah di muka bumi, ataukah digunakan untuk mengingkari perintah Allah.
Allah telah memberikan perumpamaan bagi orang yang berkhianat dengan perumpamaan yang hina, yakni bagaikan binatang ternak, keledai, babi, dan lain-lain. Selanjutnya, sub keempat dari ma'rifatul insan yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan kepada manusia untuk bebas memilih antara fujur atau takwa. Ruhlah yang menyebabkan adanya kehidupan dan sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Maka jiwa manusia ini terbagi menjadi 3 keadaan. 1. Nafsul mutmainnah, yaitu ruh di atas hawa nafsu. Jadi yang mendominasi nafsul mutmainnah ialah ruh. Ia mampu mengendalikan hawa nafsunya, kecenderungannya, hayalannya, dan keinginannya. Maka jiwa seperti ini kecenderungannya adalah berzikir kepada Allah, dan ia melakukan ibadah dengan ringan, hilang kemalasan darinya. Jiwanya menjadi tenang, mencegah keji dan munkar, dan selalu istiqomah di jalan Allah. Yang kedua, nafsul lawamah, yaitu ruh tarik-menarik dengan al-hawa. Jenis jiwa seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi oleh ar-ra'yu, sedangkan ar-ra'yu pijakannya adalah sangkaan. Inilah yang membuat jiwa dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Jiwa seperti ini kadang dia istiqomah dan kadang ia futur. Yang ketiga, an-nafsul amaratu bisu. Jiwa ini memerintahkan kepada kejelekan, kecenderungannya kepada syahwat semata. Kemudian sub kelima dari ma'rifatul insan yaitu sifatul insan atau sifat manusia. Sifat manusia adalah tanda lahiriah yang melekat pada diri manusia. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs, karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa 2 potensi yang berseberangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan memilih jalan hidup kepada manusia, yakni memilih antara 2 jalan, yaitu 1. Jalan kebenaran atau takwa, yakni tazkiyah, membersihkan jiwa. Dalam Al-Quran, takwa memiliki 3 makna, yaitu takut kepada Allah, taat dan beribadah, pembersih hati dari noda dan dosa. Manusia yang beruntung adalah yang melakukan at-tazkiyah, membersihkan diri, yaitu belajar, berlatih, dan tarbiyah. Tazkiyatun nafs akan membentuk seseorang berkepribadian sebagai ibadur rahman, hamba yang penyayang. Sifatnya antara lain banyak bersyukur, bersabar, penyantun, selalu bertaubat, lemah lembut, jujur, dan terpercaya. Oleh karena itu, orang tersebut akan menjadi orang yang sukses. Lalu, jalan manusia yang kedua yaitu jalan kebatilan. Menurut para ulama, at-tadzkiyah atau pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Orang yang merugi adalah orang yang memiliki sifat at-tadzkiyah. Di antaranya tergesa-gesa, berkeluh kesah, lalai, melampaui batas, kikir, banyak mendebat, banyak membantah, banyak zalim, dan bodoh. Dari sifat tersebut dapat ditarik bahwa sesuatu yang sifatnya baik maka nanti akan membawa manusia ke dalam kesuksesan dan keberhasilan, menjadi seorang hamba di muka bumi ini. Tapi jika manusia memiliki jalan buruk, maka konsekuensi manusia tersebut akan menjalani kerugian yang sangat besar karena telah mengotori jiwa yang seharusnya disucikan. Dan sub ke-6 dari ma'rifatul insan yaitu hakikatul ibadah,
yakni kita seorang hamba yang telah diciptakan oleh Allah untuk senantiasa selalu mengabdi kepada Allah dan memperoleh ridhonya. Hidup dan matinya di tangan Allah. Orang yang sudah merasakan hakikat ibadah apabila orang itu selalu bersyukur atas nikmat Allah. Lalu, mengapa ibadah sebagai tugas kehidupan manusia? Karena manusia diciptakan oleh Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini, kemudian mati tanpa pertanggungjawaban begitu saja. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini untuk beribadah, agar manusia mencapai derajat takwa. Beribadah tidak saja terpaku pada sholat dan zakat, tetapi segala sesuatu yang awalnya dilandaskan karena Allah, ia bisa menjadi ibadah. Sekian pemaparan tentang ma'rifatul insan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.